Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, namaku Aditya Kojiro. Hari ini kita mau belajar tentang metode simplex dengan kasus 3 variabel. Sebelum itu kita harus tahu nih, apa sih metode simplex itu? Aku baca ya. Metode simplex itu merupakan salah satu algoritma dalam riset operasi yang dimanfaatkan untuk menyelesaikan persoalan program linear. Prosesnya dilakukan secara bertahap dengan menelusuri titik-titik sudut pada ruang solusi yang layak hingga diperoleh nilai yang optimal. Metode ini digunakan untuk menemukan nilai optimal, maksimum maupun minimum nih teman-teman, baik pada kasus dengan 2 variabel maupun lebih variabel ini. Langkah-langkah dalam metode simplex ada juga nih teman-teman. Yang pertama itu merubah bentuk umum menjadi bentuk standar. Yang kedua, membuat tabel simplex. Yang ketiga, membuat iterasinya nih teman-teman. Aku punya satu soal nih teman-teman. Mari kita bahas sama-sama yuk. Aku baca ya. Sebuah pabrik furniture tengah memproduksi 3 jenis produk unggulan, yaitu meja, kursi, dan lemari. Dari setiap unit produk yang berhasil dijual, pabrik memperoleh keuntungan sebesar Rp800 untuk satu meja, Rp500 untuk satu kursi, Rp1.200 untuk satu lemari. Dalam proses produksinya, pabrik memiliki beberapa keterbatasan yang harus diperhatikan. Ketersediaan kayu yang dimiliki hanya sebanyak 60 meter kubik, di mana untuk membuat satu meja diperlukan 2 meter kubik kayu. Satu kursi membutuhkan 1 meter kubik, dan satu lemari membutuhkan 4 meter kubik. Selain itu, waktu kerja yang tersedia hanya sebanyak 200 jam. Untuk membuat satu meja diperlukan waktu 5 jam, satu kursi membutuhkan 3 jam, dan satu lemari memerlukan 10 jam kerja. Di sisi lain, pihak pemasaran memperkirakan bahwa jumlah lemari yang dapat dijual maksimal hanya sebanyak 30 unit dengan mempertimbangkan keterbatasan bahan baku, tenaga kerja, dan permintaan pasar. Sekarang, tentukan berapa unit meja, kursi, dan lemari yang harus diperoleh agar pabrik memperoleh keuntungan yang maksimal nih teman-teman. Tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas nih. Langkah pertama dalam mengerjakan soal ini adalah merubah bentuk umum menjadi bentuk standarnya nih. Berdasarkan soal yang di atas, bentuk umumnya yaitu maksimum Z sama dengan 800x1 ditambah 500x2 ditambah 1200x3, dan dia memiliki fungsi kendala ada 3, yaitu pertama 2x1 tambah x2 tambah 4x3 lebih kecil sama dengan 60, yang kedua 5x1 tambah 3x2 tambah 10x3 lebih kecil sama dengan 200, dan fungsi kendala ketiga itu x3 lebih kecil sama dengan 30. Setelah kita tahu bentuk umum ini, kita buat ke dalam bentuk standarnya nih teman-teman. Dengan cara nilai fungsi tujuan tadi kita eliminasi dari ruas kanan ke ruas kiri. Contohnya dalam maksimum Z jadinya Z kurang 8x1 dikurang 5x2 di minus 1200x3. Untuk fungsi kendala sama juga sama seperti sebelumnya, tapi untuk kendala 1 ditambahkan plus S1, di kendala 2 tambah S2, di kendala 3 tambah S3 nih teman-teman. Dan kenapa kita menggunakan itu? Karena untuk mengubah lebih kecil sama dengan yang menjadi sama dengan yang ada di sini nih teman-teman. Untuk memudah perhitungan. Kita lanjut ke tahap kedua. Di tahap kedua, kita membuat tabel simplexnya. Caranya itu memasukkan semua bentuk standar. Bentuk yang standar ini tadi ke dalam kolomnya nih teman-teman. Setelah kita masukkan ke dalam kolom, langkah ketiga yaitu melakukan iterasinya. Melakukan iterasi di sini untuk menentukan kolom kunci, baris kunci, dan nilai kunci. Yang pertama itu adalah kolom kunci. Syarat untuk menentukan kolom kunci ini yaitu melihat nilai Z. Nilai Z yang ini teman-teman, nilai Z yang paling terkecil atau negatif yang terbesar. Di sini ada 1200 nih teman-teman. Jadi kolom kuncinya ada di sini nih. Oke.
kolom kunci sudah dapat. Kita masuk ke baris kuncinya. Cara menentukan baris kuncinya itu, caranya tentukan nilai indeksnya. Untuk menentukan nilai indeks ini menggunakan rumus nilai kanan. Ya, nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. Syaratnya yaitu baris kuncinya terdiri dari nilai indeks yang paling kecil. Nah, bisa kita lihat bahwa di antara tiga ini paling kecil itu adalah 15 nih teman-teman. Sehingga dapat didapatkan baris kuncinya itu ini teman-teman. Nih. Oke. Oke. Langkah selanjutnya tentukan nilai kuncinya nih, nilai kuncinya dengan cara mencari perpotongan dari kolom kunci dan baris kunci nih teman-teman. Nah, setelah kita melihat perpotongannya ini ada di angka 4, berarti nilai kuncinya adalah 4. Nah, setelah kita mendapatkan kolom kunci, baris kunci, dan nilai kunci, selanjutnya kita menggantikan baris kunci dengan rumus baris kunci dibagi nilai kunci. Nah, di sini kita dapat setengah. Nah, di sini teman-teman ada tahu nggak kenapa bisa setengah? Nah, caranya itu nilai ini tadi dibagi nilai kunci teman-teman. Jadi kan baris kunci tadi kan 2 dibagi nilai kunci. Nah, jadi sederhanakan jadi setengah. Makanya lah jawabannya dapat setengah nih teman-teman. Nah, sama juga di 1/4 ini. Caranya itu ini bagi nilai kuncinya sehingga 1/4. Begitu sampai seterusnya teman-teman. Nah, lalu kita ganti S2 sampai Z-nya dengan cara mencari nilai lama menjadi nilai baru nih teman-teman. Caranya nilai baru baris kunci dikali dengan kolom kunci. Nah, setelah dapat nanti nilai barunya, kolom kunci yang mencari bilangan negatifnya. Nah, di sini kita melihat ada 2 bilangan negatif di nilai Z-nya. Nah, karena ada 2, jadi kita harus pilih salah satu. Nah, di sini saya akan memilih di S2. Nah, setelah itu kita mencari nilai barunya dengan cara baris kunci dibagi dengan nilai kunci. Nah, baris kunci di X3 ini, cara mendapatkannya nilai di 2 ini yaitu 1/2 dibagi 1/4. Jadinya teman-teman 1/2 dikali 4 sama dengan 2. Dapatnya dari sini nih teman-teman, 1/2 bagi 1/4. Baru untuk yang keduanya, kenapa dia dapat 1? Karena 1/4 dibagi 1/4, jadi sehingga 1/4 dikali 4 sama dengan 1. Sama juga 4 dari mana? 4 dari 1 dibagi 1/4, makanya dapat jawabannya 4. Nah, sehingga di sini nilainya juga dirubah semua nilai agar mencapai nilai Z ini. Nilainya ini mencapai nilai positif atau 0. Nah, setelah tercapai, kita bisa baca kriteria di sini teman-teman. Yang pertama, solusi dilihat dari nilai koefisien fungsi tujuan. Yang kedua, jika Z max aman, dikatakan optimal jika seluruh nilai koefisien positifnya positif atau 0. Yang ketiga, jika Z min dikatakan optimal jika seluruh koefisien negatif atau 0. Yang keempat, jika kriteria tidak terpenuhi maka ulang kembali ke langkah pertama. Nah, di sini kita memenuhi nih teman-teman dari kriteria tersebut. Jadi sehingga dapat diambil kesimpulannya, kita mendapatkan nilai optimalnya ini teman-teman. Nah, untuk memastikan ini benar atau salah, kita bisa langsung lihat di QM. Nah, saya sudah tes di QM bahwa nilai ini sesuai dengan nilai yang ini nih teman-teman. Nah, sehingga
kita dapat mendapatkan kesimpulan untuk memaksimalkan keuntungannya tadi, pabrik menciptakan atau memproduksi 60 unit meja, 20 unit kursi, dan 30 unit lemari dengan keuntungan maksimal sebesar 30.000 nih teman-teman. Sehingga keuntungan maksimal yang didapatkan dengan memproduksi 60 unit meja dan 20 unit kursi dan 30 unit lemari sebesar Rp30.000. Nah, begitu pembahasan kita hari ini teman-teman. Sampai jumpa di soal berikutnya. Bye-bye.